Pemirsa, kita teruskan diskusi kita. Hukum rimba di negara hukum. Bagaimana P3? Saya kira pertama perlu kita klarifikasi juga karena forum ini kan ditonton oleh jutaan orang. Indonesia Lawyer Club ini bukan forumnya layar kan. Seperti apa yang dikemukakan oleh abang kita tadi, Samsul Jalal. Faktanya kan ILC kan mendapat 2 predikat dalam Financial Report itu sendiri. Saya ke daerah-daerah, masyarakat senang menonton ini, dan malam ini pun masih banyak masyarakat, dan ini forum pencerdasan, bukan forum pembodohan. Ini saya kira perlu saya klarifikasi dalam forum ini, kecintaan saya terhadap forum LLC ini. Yang kedua, Bang Karni, judul ini sangat ditunggu-tunggu oleh publik dan masyarakat, bahwa hukum rimba di negara hukum, atau hukum diingkari, anerisme dipuja-puja. Seharusnya kan dekade reformasi ini supremasi hukum semakin dekat dari kita-kita. Tapi fakta hari ini, supremasi hukum itu semakin jauh. Negara hukum hanya tinggal hiasan di kitab-kitab konstitusi kita dan kitab undang-undang kita. Kalau kita lihat bahwa persentase masyarakat publik untuk taat kepada aturan hukum, memilih menyelesaikan persoalan ini kepada hukum itu semakin kecil. Memilih persoalan penyelesaian dengan cara-cara sendiri. Tadi kan sudah digambarkan berapa banyak yang dilakukan. Kasus terakhir ada Palopo. Itu cara masyarakat kita untuk menyelesaikan, membuang instrumen hukum itu sendiri. Kenapa ini terjadi? Karena contoh, jangankan masyarakat, institusi, aparat penegak hukum sendiri mengambil jalan pintas dalam mencari penyelesaian dan mencari keadilan itu sendiri. Nah, ini menurut saya menjadi tragedi di negara kita ini. Nah, kembali pada pokok persoalan kita ini, sesungguhnya apa yang dikemukakan oleh Bang Hasanuddin tadi, TB Hasanuddin ini, ada 2 hal yang menarik saya kira. Saya juga ditulis juga di FB Ijon itu kan, mungkin kritik saya terlalu keras. Pertama, saya mengatakan kita setuju bahwa tidak terlalu boleh cepat menuduh. Tidak boleh kita cepat menuduh bahwa ini. Tapi juga menyatakan tidak, juga tidak boleh juga. Seperti apa yang dimukakan oleh Pangdam 4 di Penegoro. Itu bisa terindikasi menutup-nutupi. Kalau nanti fakta terakhir, hasil penyelidikan ini betul ada terlibat oknum, dia bisa dikualifikasikan menutup-nutupi itu. Orang yang menutup-nutupi sebuah kejahatan merupakan tindak kejahatan tersendiri itu. Pasal 55 turut serta itu, pasal 55 itu. Nah, Bang Karni, kasus ini menurut saya banyak sebenarnya bisa diajukan pertanyaan-pertanyaan dari sejak awal. TKP ini kalau saya melihat ini ada 4 TKP yang harus kita bedah itu. TKP pertama adalah di KP Yugos itu. Itu TKP pertama, itu tidak bisa kita nafikan. Kejadian di malam Yugos itu, kejadian di KP itu harus juga dilacak, CCTV-nya juga harus dilihat. Saya tidak tahu apakah CCTV itu menurut beredar juga, ternyata ditonton juga oleh institusi-institusi untuk mendeteksi siapa-siapa pelakunya tersebut. Yang kedua adalah TKP yang kedua di Polres Sleman. Yang ketiga adalah TKP di Polda. Yang keempat adalah TKP di Cemongan itu sendiri. Dan kelasnya menurut Pak Kanwil, ini kelasnya kelas 2. Ya kan? Nah, pertanyaan yang muncul yang harus dijawab oleh penyidik sekarang, saya setuju, sekarang ini seharusnya dibentuk tim terpadu, apa namanya, tim independen, tim terpadu untuk mengusut tuntas kasus ini. Karena kita tidak boleh biarkan, negara hukum tidak boleh kalah dengan kasus ini. Kalau kasus ini tidak terjawab sedemikian rupa, maka ini akan menjadi presiden. Yang lain kali akan terjadi lagi seperti ini. Nah, oleh karena itu menurut saya pertanyaan yang pertama yang harus dilakukan itu, apa betul hanya lantaran persoalan-persoalan teknis tahanan yang ada di Polda itu? Karena Polres Sleman menyatakan bukan persoalan Sleman, dia tidak ingin ini. Dia mengalami kecemasan yang luar biasa, dia memindahkan. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, setelah dia dipindahkan, itu Polda ini menyerahkan kepada lapas di Cemongan ini apa prosedur yang dilakukan. Terus kritik kita juga kepada lembaga pemasyarakatan, kenapa begitu cepat menerima juga? Kan harusnya ada standarisasi prosesi seperti itu. Bahwa kami belum siap ini terima. Kenapa tidak di lembaga pemasyarakatan yang kelas 1? Kan dia punya hak untuk menolak juga seperti ini. Kenapa tidak hal yang seperti biasa seperti itu? Yang ketiga adalah informasi itu disampaikan kepada siapa saja. Nah, pertanyaan yang menjadi janggal itu, kok ini dipindahkan
menyampaikan kepada Koramil. Apa ini wajar? Atau sudah ada indikasi bahwa sudah mendapat data-data informasi polisi akan terjadi penyerangan. Sehingga tidak ingin lagi terjadi seperti apa yang terjadi di Batu Raja. Yang ini yang saya kira bahan yang harus betul di tim yang sekarang ini yang sedang dilakukan oleh polisi. Dan saya tanya kepada kawan-kawan polisi, ini sedikit lagi akan terungkap. Mulai sketsa sudah mulai terungkap ini. Ya Pak Elius, beberapa hari lagi kan sketsa akan terbuka itu. Ya kan. Nah, yang berikutnya adalah kan pada waktu ini kan minta ada informasi, kata tadi dapat informasi kepala lapas ini minta pengamanan. Terus apa yang dilakukan? Kan sudah ada dia pada awal dia menelpon, sampai menelpon juga Pak Kanwil. Pak Kanwil menelpon lagi, kan ini sudah ada kecemasan yang luar biasa pada jam-jam itu. Terus apa yang dilakukan pada jam-jam itu? Yang dilakukan itu. Nah, terjadi peristiwa ini, sehingga terjadi pembantaian itu, menurut saya pembantaian ini yang dilakukan ini yang tidak bisa kita tolerir, tidak bisa kita terima dengan akal sehat kita, di mana lagi ruang-ruang yang tempat aman. Kita bisa, lembaga pemasyarakatan sudah terjadi ajang pembantaian, ruang pengadilan sudah terjadi ajang pembantaian, markas polisi terjadi tempat pembakaran, di mana-mana terjadi. Saya ingin menganalisis apakah ini ada hubungan kait-mengait pekerjaan DPR sekarang ini sedang dilakukan. Ya, kita lagi menunda-nunda nih dengan Bang T.B. Hasanuddin. Undang-undang Komnas HAM kita tolak. Jelas yang menolak Komnas itu hanya 3 fraksi kan. Bahwa tidak relevansi undang-undang Komnas HAM itu. Yang kedua, kita TNI ini menurut saya sudah mengalami perubahan yang luar biasa cepatnya Bang. Reformasi ini. Visi dan misi TNI ini mengalami perubahan cukup luar biasa. Karena tuntutan. Tadi seperti apa yang dikemukakan oleh Bang Giki tadi kan. Karena tuntutan luar kan reformasi ini juga seperti itu. Tapi dia tidak diikut sertakan dengan perubahan struktur dan kelembagaan di TNI itu sendiri. Sehingga kita jawab, kenapa tidak Kewilhan? Contohnya kita di Papua tidak kuat kok komando wilayah pertahanan kita. Di Batam kita tidak ada kuat. Di daerah-daerah perbatasan tidak ada yang kuat. Tapi kok di daerah-daerah di tempat saya contohnya di Sriwijaya, di Palembang, pertanyaan apa masih membutuhkan kodam-kodam seperti itu? Di Jawa apa masih membutuhkan? Yang ini yang menurut saya memang perlu harus dievaluasi. Inilah saya mengusulkan betul dengan pimpinan Komisi 3 untuk segera kita mengadakan rapat gabungan dengan Komisi 1. Segera kita mengadakan rapat gabungan dengan Komisi 1 untuk mengevaluasi ini semua. Termasuk juga apa yang dikemukakan oleh Bang Hendardi ini. Ini apa masih relevan peradilan militer terhadap oknum-oknum militer atau TNI yang melakukan kejahatan termasuk kualifikasi kriminal umum. Ya, itu kan tugas DPR. Ya ini makanya kita gabungan ini untuk melakukan evaluasi. Banyak tuntutan-tuntutan masyarakat. Tapi sampai saat ini, kita minta pemerintah untuk mengusulkan usul perubahan terhadap ini kan belum sampai, Bang. Nah, tugas kita masih banyak lagi untuk melakukan pembahasan RUU yang lainnya. Jadi, saya memberikan dukungan penuh, kami Komisi 3 dan Komisi 1 DPR memberikan dukungan penuh. Tentunya kalau Komisi 3 memberikan dukungan penuh pada mitra kami, pada kepolisian untuk segera menuntaskan proses penyidikan ini setuntas-tuntasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi, segera juga waktu. Kalau tadi Abang kita ngomong tadi dalam waktu dekat bisa terbongkar, terus Pak Wiranto mengatakan 1 hari kalau saya diserahkan cepat selesai. Nah, polisi berapa hari? Harus ada time limitnya juga ini. Ya kan? Jangan terlalu lama-lama. 1 bulan lagi kah? 2 bulan lagi kah? 3 bulan lagi kah? Tapi saya harap bahwa polisi dalam bulan-bulan ini menyelesaikan proses penyidikan ini. Pokoknya pastilah gitu. Ya. Baik, saya ke proto sosiologi hukum. Beliau ini kuliah angkatan saya, tapi dia jadi doktor. Ya, yang ingin saya pertanyakan dari sosiologi hukum, sejauh mana itu ya kita bernegara itu kan karena kita nggak bisa melindungi diri kita, maka kita perlu serahkan mandat ke sekelompok orang yang akhirnya membentuk negara, mengadakan pemerintahan aparat yang bisa mengamankan sebuah warga negara. Karena itulah kita membayar pajak ke negara, gaji kita dipotong tiap bulan agar kita aman. Lah negara ini udah gak aman. Kalau kita lihat tadi tiap minggu saja kejadian kayak gitu, belum preman-preman berkuasa. Bahkan di daerah-daerah tambang saya dengar itu wild west benar.
Bahkan antar aparat juga punya lahan masing-masing dan perang. Ini apa yang terjadi di negara ini secara sosiologi hukum? Bung Karni, karena teman seangkatan, saya nggak manggil Bang, manggilnya Bung saja. Fenomena hukum yang ada itu dapat dikaji melalui 3 pendekatan, ya. Dapat dikaji secara internal, itu melalui pendekatan yuridis murni, gitu ya. Dapat dikaji secara eksternal, itu melalui pendekatan sosiologis, antropologis, melalui sosiologi hukum, antropologi hukum, dan sebagainya. Dapat juga dikaji secara transendental, melalui sudut pandang filsafat hukum misalnya, ya. Nah, kali ini saya diminta yang sosiologi hukum. Mudah-mudahan kan kali diminta untuk yang filsafat hukum atau yang yuridis murni juga menyediakan diri. Nah, kalau kita melihat fenomena dari sudut sosiologi hukum, maka kita akan melihat dari sudut pandang yang lebih luas, dari sudut keberadaan hukum itu di dalam masyarakat. Gitu ya. Jadi kita tidak terbatas pada melihat fenomena di Cebongan ini saja, ya. Tapi tadi Bung Karni sudah memulai dengan sangat baik, yaitu cerita tentang beraneka kerusuhan massal gitu ya, yang terjadi di Sumatera Selatan, di mana petani-petani yang merasa tanahnya diambil, kok kemudian diberikan kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang ternyata punya asing gitu ya. Dan saya baru habis membimbing disertasi yang ternyata sebagian besar dari perkebunan kelapa sawit kita itu memang dimiliki oleh pihak investor asing gitu ya. Tadi Ibu ini menceritakan di Buol sekarang terjadi begitu juga hari ini ya. Hari ini terjadi di Buol, yaitu tanah-tanah dari petani di sana dipermasalahkan, bahkan sekarang petani berhadapan dengan aparat Brimob dan polisi gitu ya. Dan kerusuhan-kerusuhan seperti ini sudah lama terjadi dan akan tetap terjadi karena yang namanya hukum rimba itu sebenarnya hanya permukaannya saja gitu ya. Puncak dari gunung es yang di bawahnya itu ada sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Yang lebih mengerikan ada penyakit menular yang sangat ganas gitu ya. Yang sedang kita derita bersama, diderita oleh masyarakat kita, yaitu penyakit yang namanya dalam istilah sosiologi disebut sebagai anomi. Gitu ya. A itu tidak, ya. Nomi itu kalau diterjemahkan bahasa Inggrisnya norm, kalau dalam bahasa Indonesia norma gitu ya. Tapi bukan tidak ada norma, karena masyarakat sekarang itu bingung karena norma yang ada di dalam masyarakat itu sekarang saling bertentangan. Norma-norma, termasuk norma-norma hukum mulai dari yang paling tinggi di dalam konstitusi sampai ke undang-undang, sampai ke peraturan-peraturan pelaksanaan yang lainnya. Di konstitusi kita lihat misalnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Setelah dijungkir balikkan 4 kali Undang-Undang Dasar tadi, kemudian pada penjungkir balikan yang keempat, pasal 33 itu ditambahkan satu ayat lagi, ayat 4. Di mana di situ ditambahkan kata-kata efisiensi. Nah, padahal sebelumnya pasal 33 itu menunjukkan adanya sistem ekonomi kerakyatan. Nah, sekarang dengan tema efisiensi itu terjadi pengaruh. Karena kalau berdasarkan kajian filsafat hukum, ada yang namanya aliran The Economic Analysis of Law, itu kata kuncinya kata-kata efisiensi itu. Dan menurut pakar yang namanya Becker, efisiensi itu berarti menunjukkan cara kerja sistem kapitalistik. Dan menurut Coleman gitu ya, itu akan membuat orang yang makin kaya, yang sudah kaya semakin kaya, dan yang miskin akan semakin miskin. Dan itu sudah terjadi di tanah air kita, karena indeks koefisien Gini di negara kita selama 3 tahun terakhir ini sudah merosot sangat jauh. Berarti ada sekelompok kecil manusia yang sudah kaya, semakin kaya, tapi sebagian besar warga masyarakat itu semakin miskin. Nah itu yang namanya anomi itu karena terjadi perbenturan antara norma-norma hukum yang lama, yang sudah kita warisi dari bukan hanya puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang kalau kita belajar di Fakultas Hukum disebut sebagai hukum adat gitu ya. Yang nanti kalau dipositifkan terkristalisasi dalam nilai-nilai Pancasila gitu ya. Nah sekarang dia dihadapkan pada nilai-nilai yang dari luar, yang diimpor dari luar. Tadi kalau Pak Kiki nyebutnya sebagai transfusi gitu ya. Kalau saya menyebutnya bukan transfusi, transplantasi. Jadi dicangkokkan dari luar. Jadi nilai efisiensi sistem kapitalis, sistem ekonomi kapitalistik yang ada di Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat keempat tadi dicangkokkan ke dalam konstitusi kita. Nah, konstitusi kita itu sekarang pertentangannya bukan antara pembukaan dengan batang tubuhnya. Di dalam batang tubuh itu, di dalam satu pasal pun
ayat-ayatnya saling bertentangan. Pasal 33 tadi, ayat 1 sampai 3-nya masih ekonomi kekeluargaan, ayat keempatnya sudah ekonomi kapitalistik. Itulah sebabnya maka panitia ad hoc yang harus merubah undang-undang dasar itu, yang namanya Profesor Mugiarto yang mempertahankan sistem ekonomi kerakyatan, sampai ngambek keluar karena bekas-bekas mahasiswanya yang dari S1 sampai S2 sampai jadi dokter, ternyata mereka juga membela sistem kapitalisme tadi. Sampai akhirnya beliau karena marah terus, tekanan darahnya naik terus, emahnya kumah, akhirnya stroke, dan akhirnya ya sudah lupa bernapas. Baik. Nah itu, jadi ada anomi, ada pertentangan norma dalam hukum sehingga masyarakat itu nggak tahu mana yang harus diikuti. Kalau penguasa gampang diikuti, yang kapitalistik dia boleh, yang kerakyatan boleh, dua-duanya karena dia punya dasar hukum. Tinggal mana yang menguntungkan dia kalau penguasa gitu ya. Tapi rakyat ini yang merasa, kalau dia merasa tertekan oleh pilihan penguasa yang menekan dia, satu-satunya kalau dia sudah, orang kan udah setengah mati, makan pun nggak bisa, masih diinjek juga, nah dia di dalam bahasa Indonesia masuk bahasa Inggris itu ada dua. Yang satu namanya orangutan, yang kedua namanya amok. Nah, rakyat itu reaksinya hanya bisa amok tadi. Ada nggak faktor dari leader ya yang mencontohkan bahwa pelanggaran hukum hal yang biasa dan hukum ditabrak, juga dari aparat penegak hukum melanggar hukum itu, sehingga akhirnya rakyat mengambil hukum ke tangannya sendiri-sendiri dan melaksanakannya sendiri. Ada nggak analisisnya ke situ? Itu seorang hakim agung di Amerika yang mengatakan, namanya Louis Brandeis, 1900. Ada nggak? Penegakan hukum itu ada dua faktor yang pengaruhi. Ada faktor intern dan ada faktor ekstern. Faktor internnya misalnya, hukumnya itu sendiri adil atau tidak, aparatnya bagaimana, mati atau tidak, prasarana aparatnya bagaimana, lantas budaya hukum masyarakat bagaimana. Karena kalau budaya hukum masyarakat bertentangan dengan hukum yang akan ditegakkan juga percuma. Itu faktor intern yang ada di dalam hukum itu sendiri. Tapi ada faktor yang lebih kuat lagi pengaruhnya, yaitu faktor ekstern. Faktor ekstern itu adalah faktor dari luar hukum, meskipun di negara yang konon kabarnya negara hukum itu pun faktor luar itu juga cukup kuat. Faktor luar itu adalah faktor political will dari penguasa. Itu justru yang lebih dominan dari faktor intern dalam hukum tadi. Nah, penguasa itu boleh penguasa di bidang pemerintahan, mungkin dia penguasa di bidang politik seperti Pak Yani dan teman-temannya di DPR, mungkin penguasa di bidang militer, mungkin penguasa di bidang ekonomi. Tapi karena sikap serakah manusia, biasanya seorang yang sudah punya kekuasaan, misalnya penguasa di bidang politik, tapi karena dia pengen kaya juga, nah kekuasaan tadi dapat diperbesar melalui perselingkuhan dengan penguasa-penguasa yang lain. Misalnya berselingkuh dengan penguasa di bidang ekonomi, dengan pengusaha, berselingkuh dengan penguasa di bidang pemerintahan, baik pemerintahan di pusat maupun daerah. Nah itulah perselingkuhan antara penguasa di bidang ekonomi, pengusaha, dengan aparat-aparat penguasa di bidang pemerintahan di pusat, apalagi di daerah. Nanti kalau itu berhadapan dengan kondisi yang merugikan rakyat tadi, nah itu rakyat yang ngamuk tadi melihatnya, loh ini aparat-aparat ini jadi alat penguasa saja, maka dia akan menyerang kepada simbol-simbol pemerintah yang ada. Mungkin kantor wali kota, mungkin kantor polisi, mungkin kantor partai politik seperti di Sulawesi ya, kantor partai politik, kantor perwakilan lembaga-lembaga yang membela yang harusnya mendukung pemilu, pelaksanaan pemilu, diserang juga karena masyarakat melihat, loh ini kok ternyata jadi alat dari penguasa yang menindas saya. Jadi faktor yang di luar hukum itu cukup besar pengaruhnya. Baik, kita rehat sejenak.